Ya, saya masih bersama Bapak Fadil Hasan, ekonom dari Indef. Pak Fadil, tadi kita bicara di acara ISE juga kan bicara tentang sektor formal dan informal, betul, kemudian bicara dengan produktivitas dan tadi ketimpangan itu. Betul, itu gimana? Kan kita harus harmonis karena kalau kita bicara tentang peningkatan sektor informal ternyata malah justru orang itu penghasilannya bisa gede loh di sektor informal gitu. Gimana nih? Ya, saya kira pendekatannya harus terintegrasi ya, yang pada dasarnya itu memiliki elemen setidaknya bagaimana mentransformasikan daripada pekerja yang di sektor informal ini kepada sektor formal melalui pendidikan vokasi kan gitu. Dan saya kira dan kemudian kita harus tahu juga bahwa sektor informal itu di mana sih adanya kan. Kalau kita lihat dari studi-studi yang ada itu kan menunjukkan bahwa sektor informal itu ada di pedesaan. Pedesaan. Nah itu selain pendidikan vokasi itu yang saya kira juga yang menjadi penting itu adalah bagaimana kita meningkatkan pendidikan. Nah sekarang ini kan pendidikan wajib belajar itu kan masih berlaku 9 tahun baik di desa maupun di kota. Ya. Nah kita pernah usul supaya ada affirmative action di mana pendidikan wajib belajar ini itu di desa itu ditingkatkan menjadi 12 tahun. Jadi lebih tinggi lebih tinggi sehingga ini akan bisa memecahkan persoalan ketimpangan daripada desa kota dalam hal pendidikan ataupun keterampilan itu. Jadi itu juga salah satu ini ya PR dari capres yang terpilih nanti ya. Saya kira itu saya kira kan yang saya dengar ini ke depan Pak Jokowi dan mungkin juga nanti kita lihat Pak Prabowo itu akan memfokuskan kalau Pak Jokowi kan nawacitanya itu pada pengembangan sumber daya manusia. Gitu kan. Jadi saya kira itu harus diadres. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan transformasi dari sisi pekerjaannya itu sendiri, ya kan. Jadi mengembangkan misalnya aktivitas-aktivitas ekonomi di pedesaan yang memiliki nilai tambah. Gitu, mungkin pola kemitraan kali ya. Kalau sekarang kan kita bicara selalu supply side ya, padahal kita harus bicara demand side dulu baru supply side gitu. Ya, misalnya dengan kemitraan itu betul ya, misalnya aktivitas-aktivitas industri gitu ya yang berbasis kepada sumber daya lokal yang ada gitu. Jadi kan arahnya kan hilirisasi. Kalau misalnya ke arah hilirisasi itu kan memiliki memerlukan keterampilan skill workers. Itu salah satu ya. Jadi industri berbasis sumber daya lokal, kemudian tadi bicara tentang dan pendidikan yang wajib belajar itu saya kira. Nah gini, kalau kita lihat lagi salah satu PR pemerintah nih yang sekarang juga belum berhasil kan Pak Jokowi dulu pengennya meningkatkan ekspor gitu ya. Nah ini kan juga tantangan yang nggak mudah. Ternyata sudah hampir 4 tahun ternyata juga ekspor nggak meningkat. Ya cuman batu bara sama CPU. Apa sih kesulitan kalau kita lihat? Padahal kebijakannya udah banyak loh. Gitu. Iya. Yang pertama kan dulu kita ada persoalan masalah logistik, masalah infrastruktur. Nah saya kira yang selama ini sudah dibangun itu perlu dilanjutkan, tapi perlu pembangunan infrastruktur itu difokuskan pada daerah-daerah yang produktif, yang produksi, yang memiliki artinya multiplier efek ekonominya lebih tinggi lah gitu bisa benar-benar mengurangi biaya logistik untuk ekspor itu. Misalnya kan pelabuhan, kemudian jalan melalui pelabuhan, jalan antara daerah-daerah produksi dengan jalan-jalan daerah konsumsi ya kan. Hal-hal macam itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi ya. Jadi kan selama ini tadi saya sampaikan bahwa ekspor kita kan basisnya komoditas. Komoditas itu harganya kan fluktuatif gitu kan. Sementara kalau misalnya kita lihat produk-produk yang lebih downstream, beli hilir itu dia relatif stabil gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melakukan hilirisasi itu sendiri. Nah, untuk melakukan hilirisasi itu harus ada insentif dan disinsentif. Nah, selama ini yang dilakukan oleh pemerintah itu misalnya pengenaan berbagai bea keluar kemudian tax dan itu menurut saya itu merupakan disinsentif sehingga tidak mendorong pada jadi arahnya pada insentif insentif itu gitu. Jadi orang tergerak untuk lebih baik gitu kan. Nah satu PR lagi yang pemerintah ini juga dari pemerintah itu sulit adalah harga pangan. Nah kadang-kadang kita pengen menstabilkan harga pangan tapi kadang-kadang menjadi salah karena begitu operasi pasar harga murah tapi begitu operasi pasar selesai jadi mahal. Nah ini strukturnya mesti gimana sih supaya kalau menurut saya kalau harga pangan ini
ini kan sebenarnya persoalan pokoknya itu pada supply side, daripada bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dan produktivitas daripada produk-produk pangan kita kan gitu. Nah kalau kita lihat misalnya untuk komoditas yang merupakan kebutuhan pokok lah, beras, kemudian jagung, kedelai, dan sebenarnya kan kita banyak importnya kan di situ. Betul. Gitu kan. Nah, ini persoalan pokoknya itu masalah produktivitas dan masalah skala pengusahaan daripada petaninya itu sendiri. Gitu. Saya kira produktivitas itu bisa ditingkatkan kalau misalnya ada insentif, dan investment di dalam R&D, research and development. Ya. Nah ini yang selama ini menjadi kurang perhatian pemerintah itu. Bagaimana anggaran riset kita ini kan hanya sekitar 0, sekian daripada terlalu kecil ya di negara berkembang lainnya kan? Juga gitu. Kalau Malaysia itu udah 1, sekian %, malah Thailand juga seperti itu. Betul. Jadi bagaimana? Tapi memang ini memerlukan perencanaan jangka panjang. Jadi kita nggak bisa instan lah. Selama ini kan seolah-olah pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi itu seolah instan. Hari ini dilakukan dengan berbagai crash program, kemudian meningkat. Itu ya bisa saja terjadi. Betul. Tapi tidak sustain, tidak berkesinambungan. Nah, nanti saya juga akan tanya mengenai sekarang kan ada dana desa yang harapannya mengurangi kemiskinan, ada bansos juga gitu ya. Tapi bagaimana sih implementasinya? Tapi harus break dulu ya. Baik. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.